Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May peace and mercy and blessings from Allah subhanahu wa ta'ala be upon you. Apa kabar? Alhamdulillah, I'm wonderful. How are you? Are you alright today? I am all right. Yes. Kembali bertemu dengan Mr. Tami. Tami Dai Bule. Seorang yang baru memeluk Islam kurang lebih sekitar how long did you convert to Islam? Year 2014, so it has been 6 years. 6 years, Yeah. sekitar 6 tahun beliau belajar masuk di dalam Islam dan Enter to Islam. terus belajar tentang Islam itu sendiri. Dan di channel ini kita seperti biasa akan membahas dan belajar bersama tentang kata demi kata di dalam Al-Quranul Karim yang merupakan sumber inspirasi yang juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha mewahyukan dan Maha menginspirasi ciptaannya, terutama manusia. Saudara-saudara sekalian, pada video yang lalu, entah berapa pekan yang lalu, kita sempat membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim dan sampai kepada kata Bismi. B and Ismun. You see? Ismun, yes. Yeah. That's what we have started with. Bismi, Ismun. Bismi and Ismun. You see? Jadi B dan Ismun. In the name. In the name. In the name. And In the name. saat ini kita akan melanjutkan dengan kata Allah. Allah adalah ada yang mengatakan tidak memiliki akar kata karena itu adalah nama tersendiri yang hanya dimiliki oleh Sang Maha Pencipta alam semesta ini dan seluruh ciptaannya. Sedangkan sebagian ada yang mengatakan berasal dari kata aliha atau rootnya, akarnya adalah alif lam ha. Alif Lam Ha. Yes. The root word Alif Lam Ha was found in the Quran 2,851 times in three derived forms. Ya, akar kata alif lam ha ini ditemukan dalam 2851 kali dalam 3 bentuk di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah ilahun. Yes, Ilahun is 147 times. 147 kali Yes. disebut di dalam Al-Quran. Silakan dilihat di dalam aplikasi Al-Quran per kata ya, itu bisa dilihat, dan juga dalam salah satu situs yang pernah juga disampaikan yaitu corpusquran.com. Bisa dilacak dan dilihat di situ. Yang kedua adalah kata Allah itu sendiri. Allah has been found in the Quran 2,699 times. 2699 kali disebutkan dalam Quran, sehingga dari sekian puluh ribu kata, 74.000 lebih, maka ada 2699 kata yang menyebutkan Allah di dalamnya, dan tentu saja itu merupakan sebuah gambaran betapa Allah adalah puncak dari seluruh pengetahuan dan seluruh komitmen kita, karena dialah yang maha menciptakan. Allahumma 5 times. 5 kali saja In the kata Quran. Allahumma yang artinya Allahumma. oh Allah. Oh Oh Allahumma. Allah, ya Allah. Ya Allah. Yes, Oh this Allah. is for praying. Yes, doa, right? Doa. Yeah. Ya, itu adalah Supplicate. untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata Allahumma. Seperti qulillahumma malikal mulki. Do you remember? A little bit, I forgot a little bit. I need to. Itu untuk dibaca di setiap pagi maupun sore hari dalam doa ma'thurat. Oh yes. Hampir akhir Al-Surat. dari doa ma'thurat selalu membaca qulillahumma malikal mulki, katakan ya Allah yang maha memiliki kerajaan. Nah, saudara-saudara sekalian, kita kembali kepada ilahun tadi, ada 147 kali. Antara lain ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 133, kata yang ke-17.
ilahaka, ya, ilahaka, your God. Your God. Ilaka. Ilahaka. Ilahaka. Wa ilaha juga masih di dalam surat Al-Baqarah ayat 133, sekarang kata yang ke-18, ya, wa ilaha and Ilah. the God, okay? And the God. Ilahan dan seterusnya masih di ayat 133 surah Al-Baqarah. Itu adalah gambaran dan contoh bagaimana kata ilahun menggambarkan suatu pertama noun, dia merupakan kata kerja yang artinya Tuhan atau God, sedangkan aliha ya'lahu dalam konteks verb atau kata kerjanya yang artinya menyembah. Di mana ketika kita mempertuhankan Allah dan menyembah Allah, maka di situlah kita memiliki sebuah tindakan dan perbuatan yang disebut dengan aliha ya'lahu, mempertuhankan, artinya menjadikan Allah sebagai Tuhan. Inspirasi apa yang Tommy bisa ambil dari kata Allah ini? Allah. Wow. Allah is such a special and deep name, yeah? Special and deep name. Yes, because we know Allah in English is God, but Allah is specific, yeah? And it means most of people think of creator, Creator. the creator, yeah? That makes everything from nothing, yeah? So yeah, we like to call it, I like to see it Create creator. everything from nothing. From nothing. From nothing. From nothing. From no example. No example, no No existence, model. no model, Yes. Yeah. No model. No model. Yes. Yeah. no pre-form. It makes a new form. It makes a form by itself. It's, mashallah, it's Yes. amazing. Wow. Innovator. In a pattern. Innovator. In a pattern, yeah. Like innovator. Yeah. He make from nothing. Make nothing. Itulah Allah yang kemudian juga disebut dengan Al-Badi. Seringkali kemudian diungkapkan dalam bahasa Badi'us Samawati wal Ard. Allah adalah pencipta dari asal kata tidak ada sama sekali menjadi ada. Itulah kenapa kemudian ketika satu tindakan itu tidak ada contohnya sama sekali dan tidak punya landasan ketentuan hukumnya dari Rasulullah SAW maupun dari Al-Quran, kemudian sering disebut dengan bid'ah. Selama ada contoh atau ada landasan hukum, apakah itu sifatnya tegas, eksplisit, atau implisit yang merupakan isyarat, itu masih bisa kemudian atau tidak bisa kategorikan sebagai bid'ah, apalagi bid'ah dhalalah. Nah, saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh aktivitas kita, all of our activity focused on to obey Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yes, the obedience. To be obedient. To be obedient, yeah. Yeah, to obey Allah. To obey, yes. To obey Allah. Jadi To obey Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai the subject. The subject, satu-satunya yang maha melakukan sebagai pelaku Yes. terhadap seluruh alam semesta Everything. ini, apalagi sebagai sang pencipta. Dan ini nanti kita akan temukan pada kajian-kajian berikutnya. Kata khalaqa seringkali dimunculkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai satu argumen sekaligus alasan kenapa manusia diciptakan oleh Allah, kemudian kenapa manusia itu diperintahkan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu-satunya Tuhan yang mengklaim dirinya maha menciptakan seluruh alam semesta, dan satu-satunya Tuhan yang kemudian menyatakan tidak ada keraguan terhadap apa saja yang Dia sampaikan kepada manusia, tentu saja adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta. Sebagai pencipta, Dia maha tahu, maha pasti, dan maha raja, dan maha menguasai apa yang diciptakannya. Itulah Allah Azza wa Jalla. Dan persoalan ketuhanan sudah barang tentu bukan persoalan yang ringan dan mudah. Persoalan ketuhanan adalah basic, fondasi, dan berbagai landasan persoalan kehidupan manusia. Kita masih membincang tentang kebesaran
salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat spesial dan tidak dimiliki oleh Tuhan-Tuhan yang lainnya atau yang dianggap sebagai Tuhan-Tuhan yang lainnya, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kerap kali kemudian mensifati dirinya dengan karakteristik sifat yang juga sulit, bahkan tidak mungkin tidak pernah dimiliki oleh yang lainnya, sehingga mungkin saya mengungkapkan dengan bahasa the ultimate. Allah is the ultimate of everything. Yeah. Allah Subhanahu wa taala adalah segala sesuatunya yang di luar apa yang ada dalam konteks yang ada dalam kemanusiaan atau dalam ciptaannya. What do you think about Yes. This perspective? It's a really wonderful and important perspective Yes. to know about Allah and the features of godness. Yes. It's basic. Tentang ketuhanan itu mendasar sekali. Yes, important for a foundation to have a belief. To believe in something else, to have another godness, will be a wrong system implemented, yeah? Yeah. In your life, it would be hard, yeah? So it's very important to learn about the godness, yeah? Yeah. First, because He's the creator, the sustainer, Yeah. yeah? And maintainer. He gives us life, and He keeps us continuing to have life. And Allah is the core of this book, you see. Yes. The core of this book. Poros Yes. dari seluruh pembahasan tentang yang ada di dalam kitab ini, bahkan di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala mengembalikan seluruhnya, poros dari seluruh pergerakan yang ada makhluk alam semesta itu kepada Allah Azza wa Jalla, the core of everything. Yes. This book is the handbook of life. The handbook of life. It's the book that you need on a daily The basis. core of life. The core of life. The handbook core of life. Yes, we live from Him. We live, yes. We live for Him because we are from Him. Inna lillahi raji'un, right? Inna lillahi Inna wa lillahi inna wa ilaihi inna lillahi wa raji'un. raji'un. We Yeah. come from Allah subhanahu wa ta'ala, and later on, eventually, we're going to come back to Allah subhanahu wa ta'ala, right? That's right. So yeah, that's Yes. the foundation we have to remember when we read the Quran, yeah? And we are belong to Allah. We belong to Allah, We yes. are belong to Allah. We are belong to beloved, yeah? Yes, and beloved, and we Beloved. belong to Allah Subhanahu wa Subhanahu wa ta'ala. ta'ala, yes. Okay. mashallah. Karena kita semuanya berasal darinya, maka dialah yang maha dalam segala sesuatunya. Ketidakmampuan manusia mengetahui siapa dia, siapa Allah, itu salah satu yang juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah pun memberikan, menginformasikan, mengenalkan dirinya kepada kita lewat seluruh tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla yang disebut dengan ayat signals of Allah. You see? Signals of Allah, yeah. Signal of existence of Allah Azza wa The Jalla. existence, yeah. Iya, tanda-tanda keberadaan Allah Subhanahu wa taala termasuk diri kita. Existence. Dan juga kitabullah ini menunjukkan keberadaan Allah Azza wa Jalla tentang keilmuannya yang luar biasa, the ultimate knowing. The Allah amazing. is the ultimate knowing The of ultimate everything, knowing. yes, of life. Yes. This life and This life. here and after. And after, yes. after. Here and after. yeah. Here. And after here is there. Yes. MashaAllah, yes. Or as you call, like hereafter. The hereafter, right? Hereafter. Or Jadi as- kehidupan yeah, saat the ini dan juga hereafter. kehidupan sesudah saat ini, yaitu kehidupan akhirat, terutama after the death. After death, yeah? After death. After death. Setelah kematian terjadi, Akhirat. maka kita akan memasuki sebuah kehidupan. This information is very, very fundamental, I think. Yes, yes. Informasi seperti ini sangat-sangat fundamental karena pada saat kita tidak mengenal kehidupan setelah kematian, sedangkan itu merupakan sebuah kepastian, maka kerugian bagi siapapun juga. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, di channel ini kita terus membangun dan menggali inspirasi, terutama dari yang maha inti dari seluruh kehidupan itu sendiri. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh informasi, sekali lagi, seluruh hukum aturan, seluruh ilmu pengetahuan menggiring kita kepada satu titik,
dialah la ilaha illallah. Allah. Yes. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, There is no other God or deity except Allah. except Allah Except Subhanahu Allah. wa taala. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. There is no God or deity. Bahkan ayat-ayat dalam kehidupan kita sehari-hari, perjalanan kita, semuanya menggiring kita untuk membuktikan This is bahwa proof. memang tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Everything is proven and evident in the Quran. Ya, seluruhnya terbukti di dalam Al-Qur'anul Karim. Yes. And many answer, what is Quran? Quran is the solution to many problems. Solution to many problems. Yeah. Dan itu ada di dalam cerita kami tentang Jad dan kakek Ibrahim. Bagaimana ketika kakek Ibrahim ditanya oleh Jad tentang berbagai persoalan, maka sang kakek Ibrahim selalu membuka kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quran. Dia membaca kurang lebih sekitar 2 halaman, baru dia menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dari Jad. Lihat kembali dan simak kembali video itu, karena itu sangat menginspirasi kita, insyaAllah. Yes. MashaAllah. This is very inspiring. We hope on behalf of me, Mr. Tommy, and Yeah. Kang Haji Amang Shafruddin, we hope you are inspired. Yes? Inshallah. Inshallah. Yes. Inshallah. And we want to, I'm very grateful and thankful to be having our teacher here to explain it. Yes? Yes. MashaAllah. It's very, very important, I think. You see? Yes. Bagaimana hidup tanpa inspirasi? Seperti halnya hidup tanpa asa dan tanpa harapan. Inspirasi adalah salah satu sumber harapan, dan harapan itu merupakan kekuatan tersendiri untuk bisa melakukan apa yang bisa kita wujudkan, insya Allah. Tetaplah bersama di channel ini untuk terus menggali kata demi kata di dalam Al-Quranul Karim. Kita baru sampai pada 3 kata. Bismi, bi, ismun, dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya kita tentu sedikit membahas tentang al-isti'adah, permohonan pertolongan, seeking of protection. Seeking protection. Isti'adah is seeking of protection. Istihada. Isti'adah. Isti'ada. The. Isti'ada. Okay. Seeking protection. Seeking of protection. Seeking of Seeking of protection from? From Shaitan. Uh, Who? yes. Yeah, is that right? Seeking from Allah Subhanahu wa Yeah, ta'ala yeah. from Shaitan. Shaitan and anything Yes. that will harm you, yeah? Yeah. Any harm, yeah? Yes. Allah subhanahu wa ta'ala will protect us. Yes. What is it? One more That's time. right. Istihada. Isti'adah. Isti'ada. Isti'adah. Isti'ada. Isti'adah is seeking protection. Seeking And protection. isti'anah. Isti'ana. Isti'anah, Isti'ana. seeking help. Seeking help. Help from From Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala. ta'ala to Yeah. protect from Shaitan. Shaitan. Or And this is anything, yeah. very, that would- very. Yeah. Asta'inullah, asta'inu billahi, Asta'inu wa Allah. asta'idhu billahi Wa asta'inu billahi minash shaitanir rajim. mina shaitanir rajim. Yes. Ah, Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, Please, please, I beg you to protect I me. seek your I help seek your help to protect us to protect us from from the curses, satanic activity, satanic from activities. satanic inspiring. Yes, satanic inspiring. Yes. There's also satanic inspiring. Yes, that's inspiring. We're not satanic. Yes. Right? We're not. We're, So yeah, we're- Al-Quranul Karim can protect us from this satanic inspiration. yes. Yes. Ini Inshallah. adalah sesuatu yang That's right. terus kita Masya Allah. belajar sedikit demi sedikit. Tetaplah bersama di channel ini, dan kita nanti akan ngobrol seputar pengalaman beliau, bagaimana dia saat menjadi Muslim, terutama pada saat tinggal di Amerika, dan juga hari ini bersama kita di channel ini, Khas Channel. Khas channel Kang Haji Amang Amang Shafruddin. Mutual Mutual inspiring channel. Like, share, subscribe, okay? Leave comments. We want to hear it too, yeah? Inshallah. Please, leave comments. Biidznillah, ya. Yeah. Ya, inshallah. Inshallah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And may peace be upon you too. Thank you so much. Inshallah. Thank you so much. Alhamdulillah. Mashallah.